yang terdiri dari saya, Azriela Fiore, Saya Renata Susti. Saya Deona. Saya Dimitri. dan sekarang kami akan menyaksikan tentang PPT yang telah kami buat. Selamat menyaksikan! Hai semua, pernahkah kita berpikir bagaimana tubuh kita bisa bekerja dengan baik antara satu organ dengan organ lainnya? Lalu, kalian pasti sudah tahu kan bahwa sistem pernafasan dan ekskresi adalah dua sistem penting dalam tubuh. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa ternyata keduanya memiliki hubungan yang erat loh? Untuk selanjutnya, kalian bisa simak video ini dengan baik ya. Sistem pernapasan memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem ekskresi. Seperti contoh untuk menjaga keseimbangan tubuh, bukan hanya itu saja, sistem pernapasan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil pembakaran makanan yang dimana CO2 merupakan zat sisa yang berbahaya bagi tubuh dan perlu dibuang. Oleh sebab itulah, sistem ekskresi membantu membuang CO2 melalui paru-paru. Urea dan air juga memiliki hubungan yang erat, seperti contoh sistem ekskresi akan menghasilkan urea, yang dimana urea akan dikeluarkan melalui urin. Begitupun dengan air, saat kita bernapas, sistem pernapasan akan mengeluarkan uap air dan sistem ekskresi mengeluarkan air melalui urin dan keringat. Kedua hal itu akan kami bahas lebih lanjut karena sesuai dengan topik yang kami ambil, yaitu hubungan sistem pernapasan dengan produksi urin. Sebelum lanjut ke dalam materi, kami akan membahas mengenai produksi urin. Produksi urin merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal dan dikeluarkan melalui saluran kemih. Sistem pernafasan juga sangat berhubungan dengan pembentukan urin. Hubungan ini terjadi melalui peran sistem pernafasan dalam mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh yang secara tidak langsung mempengaruhi proses pembentukan urin di ginjal. Lalu, apa hubungan antara sistem pernafasan dalam memproduksi urin? Untuk lebih lengkapnya, penyakit ini dimulai ketika patogen seperti bakteri Streptococcus pneumoniae atau jamur masuk ke dalam sistem pernapasan dan mencapai paru-paru. Patogen ini bisa masuk melalui droplet udara yang terhirup, misalnya dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Setelah patogen mencapai paru-paru, sistem imun tubuh merespon dengan mengirimkan sel-sel kekebalan untuk melawan infeksi. Reaksi imun ini menyebabkan peradangan pada alveolus. Selama proses peradangan, alveolus dapat terisi dengan cairan, nanah, atau lendir sebagai hasil dari respons tubuh terhadap infeksi. Penumpukan ini menghalangi alveolus untuk menyerap oksigen secara normal. Karena alveolus terisi dengan cairan atau nanah, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terganggu. Ini membuat paru-paru kesulitan menyuplai oksigen ke darah dan mengeluarkan karbon dioksida. Sehingga penderita merasa sesak nafas. Akibat peradangan dan gangguan fungsi paru-paru, penderita pneumonia mengalami gejala seperti sesak nafas, batuk berdahak, demam, nyeri dada, dan kelelahan. Pneumonia bisa memengaruhi produksi urin, meskipun pengaruhnya tidak langsung. Cara pneumonia dapat berhubungan dengan produksi urin seperti dehidrasi. Saat tubuh melawan infeksi seperti pneumonia, demam sering terjadi dan juga tubuh cenderung kehilangan cairan melalui keringat dan juga pernapasan cepat. Jika pasien tidak cukup terhidrasi, tubuh bisa mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan penurunan produksi urin. Dalam kasus pneumonia berat atau yang disertai dengan infeksi menyeluruh atau sepsis, tekanan darah bisa menurun drastis menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang. Ini dapat mengganggu fungsi ginjal dan juga mengurangi produksi urin. Untuk lebih jelasnya, kami mengangkat satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kami ambil dari internet dengan judul Lembaga Kesehatan dan Anak memperlihatkan satu anak meninggal akibat pneumonia setiap 39 detik dan dapat dilihat di link berikut. Sistem pernafasan juga memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan urin sebagai pengatur cairan tubuh. Setiap kali kita bernafas, tubuh akan kehilangan sedikit cairan dalam bentuk uap air. Kehilangan ini meningkat saat beraktivitas fisik atau dalam kondisi cuaca panas dan juga kering. Dalam kondisi seperti itu, ginjal bertugas untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika tubuh kehilangan cairan melalui pernafasan, ginjal akan berupaya menghemat cairan dengan cara mengurangi jumlah urin yang dikeluarkan dengan meningkatkan konsentrasi urin untuk mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir, sistem pernapasan memiliki hubungan yang erat dalam pembentukan urin seperti untuk meregulasi tekanan darah. Pernapasan dapat mempengaruhi tekanan darah. Pernapasan dalam atau lambat dapat membantu menurunkan tekanan darah, sedangkan pernapasan cepat dan dangkal dapat meningkatkannya. Tekanan darah yang stabil penting untuk fungsi ginjal. Ginjal memerlukan tekanan darah yang cukup untuk menyaring darah dan memproduksi urin.
Jika tekanan darah terlalu rendah karena masalah pernapasan seperti hipoksia atau kesulitan bernapas, aliran darah ke ginjal akan mungkin terganggu sehingga membatasi kemampuan ginjal untuk memproduksi urin. Berdasarkan peran sistem pernafasan dalam pembentukan urin, terdapat beberapa gangguan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh ialah kami mengambil kasus paru-paru basah atau pneumonia. Paru-paru basah merupakan gangguan yang mempengaruhi sistem pernafasan. Paru-paru basah terjadi karena adanya dua kolaborasi antara dua organ, yakni paru-paru dan alveolus. Lalu, pasti kalian bertanya-tanya bukan apa hubungan antara gangguan paru-paru basah dengan organ paru-paru dan alveolus. Jadi, paru-paru basah disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur yang mengakibatkan peradangan di alveolus, yaitu kantung-kantung udara di paru-paru terdapat tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Saat alveolus meradang, mereka sering terisi dengan cairan atau nanah sehingga mengganggu proses penyerapan oksigen. Berdasarkan penjelasan kami, untuk mengatasi penyakit tersebut, kami memiliki solusi, yakni dengan menggunakan obat. Bronchodilator merupakan jenis obat paru-paru untuk melancarkan pernafasan, karena dapat melemaskan otot di paru-paru serta melebarkan saluran pernafasan. Salah satu jenis yang paling umum digunakan adalah agonis beta 2. Cara kerja agonis beta 2 ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Jadi, berdasarkan penjelasan kami mengenai gangguan pada sistem pernapasan dan produksi urin, dapat ditarik kesimpulan bahwa paru-paru basah adalah infeksi paru-paru yang dapat mempengaruhi alveolus, yaitu kantong udara kecil di paru-paru. Infeksi ini menyebabkan peradangan sehingga ruang alveolus terisi cairan atau nanah yang menghambat proses pernapasan. Penanganan yang cepat dan tepat sesuai dengan penyebab infeksi sangat penting untuk pemulihan, seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya mengenai solusi.